Mulyani itu terakhir ya? mau bilang terakhir ya, yang terakhir nih, udah dia nutup nih. Ada mau efisiensi di tahun depan ya Pak. Kalau melihat gaya Bapak yang belanja, apakah tahun depan ada efisiensi atau enggak ada Pak? Coba define menurut Anda efisiensi itu apa? Pengurangan belanja KL Pak. Itu bukan efisiensi, itu motong anggaran. Oh, ditahan dulu Pak. Enggak, kalau efisiensi adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu. Pak, makanya Pak terkadang. Ini orang Reuters ya Pak. Tuh, Reuters ya Bloomberg. Oh, yang di mana-mana, orang mana loh? Reuters ya. Bloomberg, Reuters ya. Udah tadi telat. Udah nggak bisa nanya dia. Selesai. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan udah. Pak, ini Pak terkait rencana yang untuk pendanaan awal tahun belanja gimana Pak? Apa ada kendala market? Dimsum berarti di Cina ya? Dimsum di mana tuh? Oh, saya nggak tahu. Saya belum melakukan yang mana kalau saya. Kalau saya bilang sih, di sini masih banyak cukup dana. Kalau bisa ciptakan optimisme seperti ini dengan bantuan teman-teman ya, saya bisa manfaatkan dana dalam negeri dulu. Kalau bond itu kalau pasti dibalasnya dengan berapa dolar yang kita butuhin untuk bayar sehingga masuknya untuk membandingkan dolar tadi sehingga tidak mengganggu nilai tukar secara berlebihan. Tapi yang bagus kan kalau kayak Jepang kan mungkin 95% atau lebih bondnya dikuasai oleh investor domestik mereka. Jadi gejolak dunia nggak berpengaruh ke bond market. Ini kan sekarang asing udah makin turun tinggal 14% sekarang ya. Mungkin di satu sisi jelek katanya asing kabur, di sisi lain ya berarti sisanya kan domestik. Artinya apa? Kita bisa kendalikan stabilitas pasar bond dengan lebih baik. Kalau mau ya. Terkait penempatan dana tadi, gimana kalau gue memastikan biar itu nggak jadi likuiditas pasif Pak? Jadi apa? Likuiditas pasif kan sebenarnya apa? Likuiditas pasif Pak. Ada beberapa daerah permintaannya masalahnya bukan di likuiditasnya tapi permintaannya yang rendah. Kamu kata siapa? Kamu udah ngomong ke bank daerah? Kan 3,8% per sini. Saya udah ngomong sama banknya di Jawa Timur, dia minta. Jadi mereka minta dananya. DKI juga minta. Kalau bisa ditambah ini. Karena bunga kita kan 80% dari suku bunga acuan kan. Sekarang 3,8, 3,78% lah. Jadi lebih murah dibanding pasar. Dia pasti lebih untung. Yang mau dipindahin berapa Pak? Belum tahu finalnya. Udah pasti Pak? Udah pasti akan dipindah. Kalau mereka berani. Kalau mereka berani, ya udah saya diemin aja biar mampus. Kalau mereka berani, nggak boleh gitu ya. Lu pada ketawa semua. Ini baru makan gue jadi ngantuk kali ya. Jadi gini, kita tawarin itu kalau mereka butuh, karena ada di waktu saya ke Jawa Timur, gubernurnya bilang seperti itu. Kita perlu ini untuk disebarin. Jadi Bank Jawa Timur itu punya provinsi, ada BPD. Di sini kalau ditambah dia bisa nyalurin ke BPD yang lain sehingga yang ini cukup terbantu likuiditasnya bisa nyalurin ke koperasi atau unit usaha di tempat UKM di tempat lain. Begitu. Rupanya kalau dari Bank Mandiri dan lain-lain itu bank apa? Bank Himbara. Bank Himbara itu nggak langsung nyebar ke sana, masih lama. Tapi kita tadinya marketnya cepat, tapi ternyata lama. Nggak apa-apa, kalau gitu kita coba intervensi langsung, bisa apa enggak. Kan DKI kan kuat uangnya, jadi saya nggak takut. Jawa Timur juga kuat, saya nggak takut. Kalau ada yang jago. Ini yang kemampuan Bank DKI sama Bank Jatim. Saya lihat ada permintaan dan punya kemampuan mereka. Mungkin Bank Jakarta belum minta, tapi saya tanya gubernur tadi gimana? Mau nggak? Mau katanya. Tapi ada angka spesifik yang diminta? Belum. Ancar saya 5-10.
Serius. Terus bang, Bang. Oh, kalau 2. Kalau 5 kali 2 kan 10. Kalau 10 kali 2 jadi 20 kan. Nah, udah. Kalau 5 kali 10 1 bang. Jangan bikin DKI kan. Lu gimana sih jumlah lah, kalau 2 bang kali 2, kalau 1 bang 1. Boleh dong. Terus apa lagi? Tadi malam berapa? Tadi ya. Pak, terakhir kan Bu Sri Mulyani itu terakhir ya? mau bilang Terakhir ya, yang efisiensi, terakhir nih, udah dia yang nutup nih. ada mau efisiensi di tahun depan ya Pak. Kalau melihat gaya Bapak yang belanja, apakah tahun depan ada efisiensi atau enggak ada Pak? Coba define menurut Anda efisiensi itu apa? Pengurangan belanja KL Pak. Itu bukan efisiensi, itu motong anggaran. Oh, ditahan dulu Pak. Enggak, kalau efisiensi adalah yang ada dipastikan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan tepat waktu dan nggak dikorup. Kira-kira itu. Jadi saya bukan spending free, saya nggak rubah anggaran kan? Belum. Dan anggaran yang ada jangan sampai mengganggu sistem. Saya pindahin uang, merubah anggaran nggak? Enggak. Uangnya masih punya pemerintah, tapi tempatnya beda. Jadi pertanyaan Anda apa tadi? Bakal ada efisiensi. Saya bukan spending free kan? Udah. Efisiensi saya nggak motong. Anggarannya yang sama kemarin, tapi impact-nya akan beda kalau Anda lebih pintar. Boleh ngomong gitu? Boleh ngomong lebih pintar. Kalau kita pintar-pintar memanage uang. Ini cash management. Berarti akan tetap yang kayak makan bergizi gratis gitu ya Pak, misalnya. Jadi kalau anggarannya nganggur dipindah ke yang lain. Iya. Semuanya kalau besar-besar nganggur saya ambil. Kan saya bayar kan, saya bayar bunga kan. Kalau setiap saya bunga sekarang 6%. Setiap 100 triliun nganggur, saya bayar berapa? Bayar 6 triliun kan. Rugi saya. Kalau nganggur 400 triliun, 4 kali 6, 24 triliun. Saya bayar bunga untuk uang yang nggak dipakai. Dengan kita beli kerupuk tuh 6 triliun dapat berapa tuh? Berarti nggak akan ada yang diblokir, nggak ada yang diblokir dulu Pak. Tahun Depan. Biasanya kan ada yang diblokir dulu, terus nanti kan blokirannya. enggak. Enggak. Nanti kalau nggak mampu coret aja sekalian. Oh, saya bintang-bintangan. Kasih ya. Pak, tadi Pak, tadi BI nulis uang premi 18% September. Oh, itu dia pakai adjusted. Coba yang nggak adjusted berapa? Yang adjusted kadang-kadang nggak sama dengan pergerakan ekonomi. Nggak, bukan salah atau jelek. Lebih akurat yang non adjusted. Ada 2 dipublish kan, adjusted sama non adjusted. Anda punya yang non adjusted enggak kan? Itu sekitar 13%. Pasca defisit turun terendah ya sejak tahun lalu, sejak Juli 2024. Yang insentif untuk tarik dolar ke Indonesia udah beres Pak? Belum, saya belum. Itu penasihat yang sedang itu belum balik-balik kayaknya lagi ke luar negeri. Pak Dede Pak? Bukan. Kenapa kamu cepat Pak Dede lagi di luar. Oh, semuanya gitu luar. Siapa lagi yang luar negeri? Siapa lagi yang luar negeri orang kita? Tunjuk aja siapa yang ada pejabat kita yang luar negeri siapa? Sekarang Pak? Sekarang. Belum ada. Pak Luhut lagi ngomong itu. Orang dia berangkat. Pak Luhut. Bukan, aja tebak-tebakannya harus luar negeri langsung dia. Lu tebak manggis lu. Itu siapa sih Pak? Ada, saya juga baru ketemu pada waktu advisor dari luar negerinya. Ada 3 orang, 4 orang, 3 orang. Belum ada keputusan Pak yang insentif baru. Belum, harusnya begini aja dulu. Yang penting semuanya stabilize dulu, baru kita ambil tindakan yang perlu. Ada concern nggak Pak? Cadef turunnya terendah sejak Berapa sekarang? 148 triliun terendah sejak Juni 2024. Enggak ada concern. Terus Cadef kan dipakai untuk itu kan. Tapi ya berapa sekarang? Plus 5. Plus 5. Untuk stabilize harusnya kan kalau kita lihat IHSG naik terus. Itu kan sinyal confidence ke ekonomi dan ke perusahaan-perusahaan mulai membaik kan. Itu asing pelan-pelan akan masuk lagi. Jadi dia untuk menekan menambah sentimen positif ke ekonomi harus seperti itu emang. Jadi emang digunakan untuk itu.
Oke, makasih ya. Pak, kalau si Jakob Bang ajak dong Pak. Iya. Oh, ya, ntar